Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahma di sini. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat belajar ya. Oke, masih di pelajaran simulasi digital. Kali ini kita masih melanjutkan materi tentang Excel. Di pelajaran Excel kali ini, kita akan belajar tentang pemformatan tabel, aritmatika dan operator dasar, membuat nomor urut otomatis, dan beberapa fungsi yang ada di Excel. Formula atau rumus pada Microsoft Excel adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada Microsoft Excel. Cara menggunakan rumus dalam Microsoft Excel harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Dalam sebuah rumus Excel bisa juga melibatkan fungsi Excel, referensi, konstanta, dan operator dasar. Oke, seperti contoh di samping ini adalah fungsi sum, ada fungsi, ada referensi range-nya, kemudian ada referensi single cell-nya, ada operator dan konstanta. Kita mulai dengan operator dasar aritmatika ya. Oke, berikut ini adalah operator dasar yang ada di Excel. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan yang ada di Excel, kita harus menguasai dulu operator dasarnya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini penjumlahan menggunakan simbol plus, kemudian pengurangan menggunakan simbol min, perkalian menggunakan simbol asterisk, pembagian menggunakan simbol slash. Ya, kita mulai dulu mencoba untuk yang penjumlahan ya, sama dengan, kemudian kita pilih angkanya, misalnya ini 3 tambah sama dengan itu ya untuk penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan misalnya kita tulis sama dengan misalnya ini dikurangi 5. Itu. Kemudian untuk perkalian sama ya. Sama dengan dulu. Kemudian misalnya ini kali kayak asterisk 8. Enter. Pembagian sama juga, sama dengan, kemudian misalnya ini dibagi slash 18, enter. Oke, itu untuk operator dasar ya. Untuk membuat nomor urut secara cepat di Excel ada banyak cara ya. Di sini Brahma tunjukkan 3 cara saja. Yang pertama, kita tulis angka 1 di sini, kemudian kita drag ke bawah. Oke, di sudut kanan bawah akan muncul auto fill option seperti ini. Kita klik pilih fill series. Oke, nomornya sudah berurutan dari 1 sampai yang kita inginkan ya. Cara yang kedua adalah kita tulis 1, kemudian bawahnya kita tulis 2, kemudian 1 dan 2 kita jadikan 1, kita drag ke bawah. Oke, nomor urut yang kita inginkan sudah terjadi juga. Nomor 3, caranya kita tulis 1, kemudian di bawahnya kita tulis sama dengan, kemudian kita arahkan ke sini ya, plus 1, sama dengan 2. Nah, 2-nya baru kita drag ke bawah, dan nomor urut yang kita inginkan sudah ada. Oke, ini beberapa contoh saja cara memberi nomor urut secara cepat di Excel. Untuk membuat tabel secara cepat di Excel, caranya adalah kita buat dulu isian tabelnya, mulai dari nama tabelnya sampai isinya. Kemudian kita pilih di sini border, kemudian kita pilih draw border grid. Kita garis mulai atas sampai bawah yang kita inginkan. Setelah itu kita atur ini, kita jadikan 1. Di sini ada, kita pilih merge as center. Nah, nama juga untuk melebarkan kita pilih merge as center. Juga gendernya untuk nilai kita merger ke samping, dan
nilai akhirnya juga kita matrice center. Oke, kemudian untuk judulnya, karena ini masih di samping, kita nanti bisa letakkan di tengah. Caranya kita seleksi dulu semuanya, kemudian kita luruskan sampai ke samping di mana kita akan batas pinggirnya. Kemudian kita pilih di sini merger across. Dan setelah itu kita pilih di sini center. Oke, sudah selesai untuk pembuat tabelnya. Oke, untuk mempercantik tampilan tabel yang sudah kita buat, kita bisa pilih ini, tambahkan lagi di line stylenya. Biasanya kalau di kepala ininya kita buat lebih tebal ya, atau mungkin double garis kayak gini untuk membedakan isi dan tabelnya. Kemudian bisa kita tambahkan warna di sini untuk tabelnya. Oke, rumus dan fungsi berikutnya adalah sum untuk mencari jumlah total, min untuk mencari nilai terkecil, max untuk mencari nilai terbesar atau tertinggi, average untuk mencari nilai rata-rata. Oke, kita mulai dari sum dulu ya. Kita coba di sini sama dengan sum. Kita double klik di sini. Kita range mulai di 4 sampai di 11 ini. Kemudian kurung tutup, enter. Ya. Ini adalah jumlah total dari data mulai dari atas sampai bawah ini adalah 1950. Ya, sum. Oke, kita coba yang min ya. Kita hapus dulu. Kita coba untuk yang min. Min ini untuk mencari nilai terendahnya. Oke, dari data ini nilai yang paling kecil adalah atau nilai terendahnya adalah 150. Ya, di tas ini. Ini untuk mencari nilai min. Sekarang kita mencari nilai terbesar atau tertingginya sama dengan max. Double klik, kemudian kita range. Kurung tutup, enter ya. Nilai tertingginya adalah 300 ini di buku, ballpoint dan pensil ini nilai yang tertinggi. Oke, selanjutnya kita cari average. Average untuk mencari rata-ratanya. Rata-ratanya berapa ya? Sama dengan average. Oke. Klik. Kita range mulai atas sampai bawah, kurung tutup, enter. Oke, nilai rata-ratanya adalah 244. Selanjutnya adalah fungsi count untuk menghitung jumlah data atau value, countif untuk menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu, count A untuk menghitung sel yang terisi, kemudian count blank untuk menghitung sel yang kosong. Ya, kita mulai dengan count. Di sini kita akan menghitung berapa value dari data yang ada di sini. Ini sama dengan count. Oke, kita klik di sini ya. Value 1, 2, dan 3. Oke, kita range mulai dari atas bawah. Kemudian kurung tutup. Oke. Datanya ada 7. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, benar ya 7 ya. Kita hapus, kita coba untuk yang countif. Countif kriterianya oke, sama dengan countif. Range, ini range-nya. Kriterianya kita cari nilai 300. Oke, berapa yang punya nilai 300? Ada 3. 1, 2, 3 ya. Range-nya ini, kemudian kriteria tadi saya mencari nilai yang 300. Jadi jumlahnya ada 3, 1, 2, 3. Oke ya. Itu yang countif.
Kita coba untuk yang count A, yaitu untuk menghitung sel yang terisi. Maksudnya di sini ada yang kosong, ada yang terisi. Kalau misalnya kita mau menghitung jumlahnya lebih dari 1000 misalnya ya, kalau menghitung satu-satu kan kesulitan ya. Kalau ini cuma sedikit mungkin lebih mudah. Oke, kita pakai konta atau count A ya. Sama dengan konta. Oke, value, kemudian kurung tutup 7 ya. Yang terisi ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita hitung yang count blank. Yang kosong berapa value-nya. Sama dengan count blank ya. Value. Value-nya 1 ya. Ini yang kosong cuma 1. Oke, itu untuk menghitung jumlah value-nya. Oke, sekarang kita akan merubah susunan huruf menjadi huruf kecil semua. Kalau misalnya kita sudah membuat judul, ternyata hurufnya ada yang besar, ada yang kecil, dan kita ingin membuat jadi huruf kecil semua. Caranya adalah sama dengan lower, kemudian teks yang ini yang kita ingin rubah ya. Kita coba dulu di sini ya. Sama dengan lower, kemudian kurung klik ya. Kemudian teksnya mana? Teksnya adalah di sini. Kurung tutup. Oke. Hurufnya sudah berubah menjadi huruf kecil semua ya. Yang kalau tadi masih campur, sekarang sudah huruf kecil. Berikutnya bagaimana cara merubah huruf besar hanya di awal kata saja ya. Kalau misalnya kita menulisnya huruf kecil semua dan di awal kalimat harus ada huruf besarnya, kita rubah menjadi proper ya. Kita pakai proper, yaitu sama dengan proper, double klik, kemudian teks di sini adalah diisi dengan sel yang aktif yang pada teks yang akan kita rubah, B3, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini sudah berubah, huruf besarnya hanya di awal kata saja ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin merubah hurufnya menjadi besar semua ya? Kita pakai upper ya. Kita coba sama dengan upper. Oke, double klik. Kemudian teks. Kurung tutup. Oke, hurufnya bisa menjadi huruf besar semua. Menggunakan upper. Oke, demikian tadi pembelajaran Excel kita kali ini. Selamat belajar dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.